Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini berjumpa lagi dalam pembelajaran Al-Islam. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah dan pembelajaran ini bisa bermanfaat dan kalian diberikan keilhaman dan dapat mengetahui pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, baik Kak Rizal akan menyampaikan beberapa materi tentang Al-Quran Surat At-Takwir. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik dan benar. Sebelum itu, kalian persiapkan buku pembelajaran Al-Islam dan pulpen dan alat-alat yang bisa menjadikan pembelajaran itu menjadi lancar. Lanjut ke tujuan. Siswa dapat memahami tata cara membaca Al-Quran. Yang kedua, dapat menyebutkan arti surat At-Takwir. Yang ketiga, dapat menjelaskan isi kandungan surat At-Takwir. Nah, teman-teman di sini, selain kita dapat membaca Al-Quran, kita juga dapat menyebutkan arti surat At-Takwir. Minimal ayat 1 sampai 10 artinya. Dan dapat menjelaskan isi kandungannya, maksud surat At-Takwir tersebut. Dan asbabun nuzulnya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, materi ada dua, yakni Quran Surah At-Takwir dan mim sukun idgham mislain atau idgham mutamasilain. Nah, teman-teman, sebelum memulai Kak Rizal akan memperjelas tentang Al-Quran. Al-Quran, Iqra, bacalah. Itu kan jelaskan dalam Iqra ayat 1 sampai 5. Nah, hadis riwayat Muslim, Iqra Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Quran, kelak ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Jadi teman-teman, bacalah Al-Quran dimanapun kita berada, pedomanin, amalkan apa yang kita baca tersebut. Semoga Al-Quran yang kita baca memberikan rahmat kepada kita dan menjadikan kita masuk ke surganya Allah. Amin. Ingat, Quran Surat At-Takwir, mim sukun idgham mutamasilain. Saya akan mengenalkan Surat At-Takwir. Nama Surat At-Takwir diambil dari ayat pertama, At-Takwir, yang artinya menggulung. Urutan ke-81 terdiri dari 29 ayat, termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah atau bepergian dan pindah ke kota Mekah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Jadi dinamakan Makkiyah. Adapun surat At-Takwir diturunkan setelah surat Al-Masad atau Al-Lahab. Teman-teman ya. Nah, itu mengenal surat At-Takwir secara singkat. Ingat teman-teman, terdiri dari 29 ayat, urutan surat ke-81. Ingat, surat At-Takwir diturunkan setelah surat Al-Masad atau Al-Lahab. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama membaca surat At-Takwir dengan nada yang pelan. Asal tidak mengedepankan dengan nada, tapi lebih dari penyebutan hurufnya saja. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat
Wa idzal wuhusu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Cukup? Mari kita ulang-ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhusu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman ulang-ulang sampai benar-benar bisa membacanya dengan baik dan benar. Semoga kalian bisa menghafalnya. Nah, kali ini Kak Rizal akan mengartikan surat At-Takwir. Dan teman-teman bisa melihat tafsir Al-Quran dan buku Al-Islam di pembelajaran Al-Islam di materi yang kedua. Iza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Iza syamsu, samsu diambil kata-kata syams, artinya matahari. Apabila matahari digulung. Nah, mungkin teman-teman bertanya, matahari yang Allah ciptakan begitu luar biasa dan setiap hari kita lihat terbit di ufuk timur, terbenamnya di barat. Luar biasanya matahari kegunaannya untuk kita. Tanpa matahari maka bumi ini tidak akan bisa beraktivitas. Mungkin bumi ini tidak akan bisa berputar karena induknya adalah matahari. Matahari yang digulung oleh Allah berarti menandakan datangnya hari kiamat besar, kiamat sughra. Maksudnya digulung, dalam para ulama yang menjelaskan digulung itu berarti dihilangkan cahayanya, dilenyapkan cahayanya. Jadi manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Besarnya matahari yang sangat luar biasa itu 109 kali besarnya dibanding bumi yang kita tempati sekarang. Maka dari itu teman-teman harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat kedua, wa idzan nujumu qadarat. Qadarat, ya. Wa idzan nujumu qadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Masya Allah. Bagaimana kalau bintang yang Allah ciptakan dari luar angkasa tersebut yang jumlahnya banyak, yang bercahaya kecil tapi sebenarnya besar, karena tidak ada penelitian yang bisa mencapai ke bintang-bintang tersebut. Saking luasnya ciptaan Allah, dan Allah dekatkan, jatuhkan, berserakan, dan semua akan menjadi hancur, berantakan. Paham ya teman-teman? Selanjutnya ayat ketiga. Wa idzal jibalu suyirat. Jibal. Dan apabila jibal, gunung-gunung dihancurkan. Gunung-gunung Allah ciptakan sebagai pasak bumi ini yang tingginya luar biasa. Tingginya ke atas berarti ke bawahnya juga panjang ke bawah. Karena sebagai pasak, lihat seperti paku. Paku itu kalau kita tancapkan ke permukaan kayu, dia akan menusuk ke bawah. Sedangkan yang terlihat saja sedikit, apalagi yang di bawahnya. Begitu juga gunung sebagai pasak bumi ini, sehingga menjadi kokoh dan kuat. Tapi apa Allah jadikan? Gunung-gunung itu akan hancur berantakan, dan semua yang ada di sekelilingnya Allahu a'lam bishawab. Yang keempat,
Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Maksudnya ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Hewan seperti unta tanpa ada yang memikirkannya, dibiarkan saja. Karena waktu itu semuanya terjadi kepanikan yang sangat dahsyat. Lanjut ayat kelima. Wa idzal wuhushu husyarat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dari mana binatang-binatang itu? Wallahu a'lam bishawab. Itulah arti ayat 1 sampai 5 yang Kak Rizal bisa sampaikan. Semoga teman-teman memahaminya dengan baik dan benar. Dan tolong diulang-ulang, dipelajari dengan baik di rumah. Dihafalkan surat At-Takwir. Lanjut teman-teman. Isi kandungan surat At-Takwir. Nah, teman-teman, yang pertama, peristiwa kejadian hari kiamat. Nah, penjelasan ayat 1 sampai 5, peristiwa kejadian hari kiamat, di mana matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan, menandakan peristiwa kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat dalam kandungan surah At-Takwir. Yang kedua, Jibril adalah malaikat yang mulia. Kenapa dikatakan Jibril adalah malaikat yang mulia dalam kandungan surah At-Takwir? Karena Jibril adalah penyampai wahyu. Beliau perantara dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi langsung dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril. Tugas yang sangat berat yang diemban oleh malaikat Jibril. Ya, tugas yang sangat berat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka dari itu, dalam penjelasan isi kandungan surat Takwir, Jibril adalah malaikat yang mulia, yang diberikan tugas yang sangat mulia, yakni menyampaikan wahyu dan diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Paham ya teman-teman ya? Yang ketiga, fungsi Al-Quran. Nah, ingat, fungsi Al-Quran adalah apa? Sebagai penyejuk hati, sebagai syifa, sebagai obat. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi-nabi yang menerimanya. Ingat, Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Nah, baik teman-teman, kita akan mempelajari hukum mim mati. Nah, teman-teman kelas 6 sudah mempelajari hukum mim mati. Kemarin waktu kelas 5 kalian hanya mempelajari hukum nun sukun. Sekarang mim mati. Ada berapa? Ada 3. Ada idhar syafawi, idgham mutamasilain, dan ikhfa syafawi. Kemarin kalian udah belajar idhar syafawi, sekarang masuk ke pelajaran idgham mutamasilain. Dengarkan baik-baik ya. Apa itu idgham mutamasilain Kak Rizal? Nah, teman-teman, idgham mutamasilain adalah hukum bacaan mim mati atau mim sukun. Apabila bertemu dengan huruf mim di depannya, dibaca masuk atau lebur ke huruf di depannya, disertai dengan berdengung. Perhatikan hurufnya ada 1, mim sukun. Wa ma lahum min nasirin. Kita ulang. Wa ma lahum min nasirin. Contoh yang kedua, perhatikan ya, ada mim sukun, di depannya ada huruf mim. Berarti idgham mutamasilain. Contoh yang kedua, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim di depannya. Alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Diulang-ulang ya teman-teman.
Bila teman-teman menemukan bacaan mim sukun, di depannya ada huruf mim, berarti sedikit masuk, melebur ke huruf di depannya dan dibaca disertai dengan dengung. Contohnya, alaihim muqsadah. Cukup ya teman-teman, dipelajari dan dicari contoh hukum mim mati di pelajaran surat-surat dalam buku Al-Islam. Sekian dari Kak Rizal. Selamat belajar. Tetap semangat belajar walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Tetap semangat teman-teman. Belajar tidak boleh pudar. Ya teman-teman ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi semangat belajar tidak boleh pudar. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.